Kita sudah sampai, kita masih dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Hanya kemarin waktu kami cerita tentang Jarir, karena mungkin ya manusia terburu-buru atau seperti apa. Karena kemarin ada gabungan acara dengan teman-teman di Jakarta kemarin. Waktu kita menjelaskan hadis tentang Jarir. An Jarir ma hajabani Rasulullah mundu aslamtu. Ma hajabani maksudnya setelah masuk Islam itu Rasulullah membebaskan dia, bukan sebaliknya yang kita sampaikan. Bukan terhalang. Maksudnya sebelum masuk Islam enggak bisa gampang ketemu Rasulullah. Setelah masuk Islam mundu aslam tu ma hajabani Rasulullah. Jadi hampir enggak ada batas, bebas melihat Rasul. Bukan kebalikannya kemarin. Wala ra'ani illa dhahik. Maksudnya saking seringnya aku ketemu dan aku tidak melihat Nabi kecuali tersenyum. Supaya tidak karena kemarin sambil menunggu acara yang terlambat kemarin. Baik, kita lanjutkan sampai hadis apa? Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Abu al-Akhwas an Abi Ishaq an Ali ibn Rabi'ah. Qala syahidtu Aliyan utiya bidabatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fi rikabi qala bismillah falamma istawa ala dhahriha qala alhamdulillah. Dari Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu al-Akhwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan, aku melihat Ali utiya bidabatin, didatangkan dengan dabah. Dabah itu kendaraan. Ya kendaraan zaman dulu ya onta. Liar kabah. Akan tapi hukumnya sama, bukan saja onta, naik apa saja. Naik motor, naik sepeda. Falamma wada'a rijlahu, tatkala meletakkan, beliau Sayyidina Ali meletakkan kakinya fir rikabi, di kalau kuda ya pelananya yang diinjak itu, ya injakannya memapankan posisi duduk di atas kendaraan. Sambil mengatakan qala bismillah, dengan menyebut nama Allah. Naik bismillah, mau naik, menginjakkan kakinya, diinjakannya untuk naik. Baru setelah itu bismillah naik ke atas. Falamma stawa, tatkala berada di atas, ala dhahriha, duduk di atas pundaknya, punggungnya kendaraan, qala mengucapkan alhamdulillah. Tsumma qala, kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan. Ini kendaraan kalau enggak ditundukkan bisa bikin orang pontang-panting. Jadi ditundukkan kendaraan oleh Allah untuk kita. Semuanya ini ada. Kuda tunduk, binatang-binatang tunduk untuk bisa kita manfaat sebagai alat transportasi waktu itu. Dan sampai sekarang itu masih ada yang untuk baca tanah dan sebagainya. Wa ma kunna lahu muqrinin, sementara kita tidak punya kemampuan untuk itu semuanya. Tidak punya kemampuan. Kalau kemampuan dari kita, tentu kita bisa menundukkan yang lainnya. Ular pun bisa jadikan kendaraan, tanya enggak? Yang menundukkan Allah, yang menjadikan tunduk kepada kita. Tsumma qala alhamdulillahi thalathan. Kemudian mengucapkan alhamdulillah 3 kali. Allahu akbar 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni zalamtu nafsi. Sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Tsumma dhahika. Kemudian Sayyidina Ali yang cerita tadi sambil ketawa, senyum begitu Sayyidina Ali. Fakultu, kemudian Ibn Rabi'ah, yakni Ali bin Rabi'ah bertanya, fakultu lahu, aku tanya kepada Ali, min ayyi syai'in dhahikta, enggak ada sebab kok tiba-tiba kamu tertawa ya Ali. Ya Amirul Mukminin, kenapa kau tertawa? Setelah mengucapkan doa itu, kenapa engkau tertawa? Qala, Sayyidina Ali berkata,
Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sana'a kama sana'tu, melakukan seperti yang aku lakukan. Nabi melakukan seperti yang aku lakukan, mulai dari membaca bismillah, alhamdulillah, naik ke atas. Subhanalladzi syakhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin, sampai subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, terus Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian tersenyum membaca subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli. Kemudian tersenyum Nabi. Sona Nabi kama sona'tu, Nabi melakukan seperti yang aku lakukan, kayak begini persis. Wa qultu, kemudian aku bertanya, kata Sayyidina Ali, min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Apa yang menjadikan engkau tertawa ya Rasulullah? Setelah baca doa itu, baca istighfar, kok engkau tertawa? Tertawanya Nabi mas sudah tahu kemarin, senyum melebar, itu tertawa. Qala, Nabi menjawab, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi. Allah itu terheran dengan seorang hamba. Qala, di saat dia berkata, seorang hamba, Rabbi firli dunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waktu Rabbi firli dunubi. Jadi Nabi tersenyum dengan ungkapan seorang hamba semuanya. Kalau ada orang hamba ngomong kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku. Ya ini mengherankan. Kan semua tahu Allah Maha Pengampun. Dan tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Maksudnya ya, ini hal yang mengherankan bagi yang kan semuanya tahu tidak ada yang mengampuni kecuali aku, maksudnya. Innahu la yaghfiru dzunuba ghairuka, tidak mengampuni dosa kecuali riwayat lain la yaghfiru dzunuba illahu. Innahu la yaghfiru dzunuba ghairuhu. Semakin selain Allah. Jadi selesai. Dari dzunubi ini selesai. Jadi kalau ada orang ngomong ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ini sebetulnya kan kita tahu yang ngampuni dosa Allah dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Artinya tidak ada tempat memohon ampun kecuali Allah. Maksudnya kemana lagi kalau bukan ke aku, gitu loh. Seolah-olah Allah berkata begini, kemana lagi kepada aku. Jadi membuat Nabi tersenyum yaitu tahu bahwa yang mengampuni tidak ada lagi kecuali Allah. Dan kita minta kepada Allah ya sudah tepat. Memang iya, kau harus minta ampun kepada aku. Bukan ininya yang dibahas, akan tapi tersenyumnya Nabi SAW. Kemudian bisa diambil faedah dari ini adalah disunahkan kalau kita naik kendaraan untuk berdoa. Subhanallah sakhkhara lana hadza ma kunna muqrinin, selesai. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita akan kembali kepada Allah. Jadi sakhkhara lana, yang menundukkan Allah. Kendaraan semuanya Allah tundukkan. Kalau enggak tundukkan, ada yang enggak patuh saja, remnya enggak mau bablas ya. Ontanya enggak mau, berantakan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kita harus sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak tahu di perjalanan bisa sampai tidak sampai. Jadi serahkan kepada Allah, dengan begitu justru akan Allah jaga, karena seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah. Tsumma qala, kemudian hadis selanjutnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari qala haddatsana Abdullah bin Aun an Muhammad bin Al-Aswad an Amir bin Sa'ad qala Sa'ad. Berkata Sayyidina Sa'ad, laqad ra'aitun nabiyya, aku telah melihat Nabi dhahika, tertawa, yaumal khandaki, di perang Khandak, hatta badat, sampai terlihat nawajiduhu, gigi gerahamnya. Berarti tersenyum lebar. Qala, kemudian berkata perawinya, qultu kaifa kana, bagaimana bisa begitu? Qala, dijawab, kana rajulun ma'ahu tursun. Ceritanya di situ ada di tengah medan laga itu ada seorang laki-laki, ma'ahu, bersama laki-laki itu, tursun, tameng. Laki-laki pakai tameng. Di situ saat yang bercerita itu Sa'ad, maka Sa'dun Romian, dan saat itu jago main panah, main tombak. Jago main tombak.
Wa kana yaqulu kadza wa kadza wa kadza. Wa kana yaqulu kadza wa kadza bitursi. Laki-laki kafir musyrik tadi itu ngomong begitu, kadza wa kadza. Bitursi sambil menggerakkan tamengnya, yughatti wajhahu, menutup wajahnya. Jadi laki-laki musyrik itu adalah sambil mencaci Nabi maksudnya. Sambil mencaci Nabi, mengolok Nabi, sambil dia menggunakan tamengnya, ya biar tidak diserang musuh karena dalam peperangan ini. Fanaza'alahu Sa'dun bisahmin. Sa'ad ngelihat orang begitu nggak kuat dia. Spesial diambilkan saham. Diambilkan tombaknya. Falamma rafa'a ra'sahu, tatkala dia mengangkat kepalanya, kelihatan begitu. Ramahu falam yukhti, dilempar dan tidak luput. Artinya kena. Hadhihi minhu. Tombaknya kena. Yakni jabhatahu, kena jidatnya, karena kepalanya langsung plak begitu, nancep. Mengqala barrajul, kebalik. Laki-laki itu wasal syala birijlihi, sampai salat jilih itu kepalanya di bawah, kakinya sampai sekarat itu, setengah mati, kakinya terangkat begitu. Kepalanya di bawah, badannya di bawah, kakinya terangkat, mau mati dia. Wadhahikan Nabi tersenyum melihat itu. Barusan teriak-teriak, kurang ajar lidahnya. Setelah itu mati. Wadhahikan Nabi kemudian tertawa, tersenyum, hatta badat nawajih, itu sampai terlihat gerahamnya. Qala, saat qultu, ini yang pertama, yang dengan saat itu bertanya, min ayyi syai'in dhahika, dari apa Nabi itu tersenyum? Qala, dijawab oleh Sa'ad, min fi'lihi birrajul. Ya, ini dari perlakuannya. Jadi keunikan, jadi kehebatan Sa'ad tadi di saat menghadapi laki-laki, wah tersenyum, senang ini. Orang mencaci Nabi, langsung dihantam begitu, lempar langsung mati. Baik, ini kisah tersenyumnya Nabi SAW. Hadis selanjutnya. Selesai ya masalah hadis. Maja'a fi sifati mizah. Nabi juga bergurau, tapi gurau berbatas, tidak melakukan yang haram, tidak dusta, tidak jorok, tidak menyakiti orang. Itu guraunya Nabi. Akhirnya sesaat mencairkan suasana, karena hibahnya Nabi terlalu tinggi. Wibawanya Nabi nggak bisa dikira-kira. Kalau tidak ada canda yang keluar dari Nabi, tidak ada yang berani duduk dengan Nabi. Canda-canda, tapi canda Nabi ada berbatas. Nabi pun bercanda. Tapi kalau canda terus nggak jadi baik, mengeraskan hati. Jadi canda dengan bicara itu ibaratnya seperti masakan dengan garam. Sedikit sekali. Kalau seandainya candanya dengan omongannya itu sama, ya kayak kamu masak antara garam dengan sayur, dengan sayurnya sama, ya rasanya kayak apa. Seperti itulah ulama menggambarkan, kalau candanya Nabi itu seperti garam dalam masakan kita. Sesaat. Jadi ada canda yang dalam kata Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi mengatakan, ini mukaddimahnya, ada muzahal manhi anhu, ada canda yang dilarang, yaitu alladzi fihi ifrat, yang berlebihan. Yudawam alaihi, terus-terusan. Makanya ada orang awal akhir guyon dok, ya enggak benar itu. Fa innahu yuridu dhahka wa qaswatal qalb, menjadikan orang tertawa dan mengeraskan hati. Tertawa yang terus-menerus mengeraskan hati. Makanya kalau kalian suatu ketika sudah berilmu kemudian menyampaikan ilmu, ya kalau harus membawa canda itu tentunya sesaat-saat, bukan dari awal akhir semuanya canda, sehingga kesanmu kesan candamu, bukan kesan ilmumu. Yang diingat oleh orang adalah cerita lucumu, bukan ilmumu. Sebab kalau canda terus mengeraskan hati, kalau hati keras nggak bisa menerima tausiah. Nggak terima tausiah, nggak bisa benar. Apa arti perjuangan kita? Nggak boleh yang yushilu an dzikrillah, menjadikan orang lupa kepada Allah, menjadikan orang lupa dari mikirkan an mufikir fi muhimmatid din, menghabiskan waktu, kata Imam Nawawi. Jadi ada sih yang namanya bercanda, tapi harus ada aturannya, rambu-rambunya. Hadisnya haddatsana Mahmud bin Ghailan. Dari Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Samata an Syarik
An Asim al-Ahwal an Anas dari Sayyidina Anas bin Malik. Anna Nabi sungguhnya baginda Nabi itu qala lahu memanggil Anas. Ya dzal udhunain. Ya dzal udhunain. Menyebut fisik Sayyidina Anas. Tentunya ini dengan catatan. Menghibur Sayyidina Anas tentunya di saat fisik yang disebut bukan aibnya bagi dia. Kalau hari ini kita melihat Masya Allah mungkin ada anak yang ya, yang fisik yang baik. Hidungnya mancung, hei hidung mancung, marah enggak kira-kira? Ya enggak dong. Tapi kalau baliknya mengejek. Jadi ini bukan ejekan dari Nabi. Ya dzal udhunaini. Para ahli pensyarah hadis, apa sih kok sampai Anas dipanggil Nabi seperti itu? Ya dzal udhunaini, wahai orang yang punya dua telinga. Seolah-olah enggak punya anggota yang lain. Oh enggak. Ini menghibur Sayyidina Anas dengan panggilan yang beda, bukan selalu ya hulam, ya bunai kadang-kadang begitu. Ya hulam. Tapi dipanggil sekarang ya dzal udhunaini, wahai orang yang punya dua telinga. Pensyarah hadis sebenarnya menjelaskan bahwa Sayyidina Anas ini di antara sahabat yang lain yang paling cepat semuanya tanggap. Yang sering membantu Nabi, khidmah kepada Nabi. Itu kalau namanya Anas ini kupingnya betul-betul kuping yang tajam. Sehingga mendengar betul apa yang disampaikan Nabi dan tidak salah. Sampai suatu ketika Sayyidina Anas pernah berkata, demi Allah semenjak aku berkhidmah kepada baginda Nabi, aku tidak pernah Nabi mengatakan, hai Anas lakukan ini. Wahai Anas jangan lakukan itu. Jadi tidak pernah Nabi melarang Sayyidina Anas. Dan Nabi tidak pernah merintah Sayyidina Anas. Kenapa? Kalau akhlak Nabi jelas. Nabi akhlaknya dengan siapapun baik. Karena akhlak Nabi baik, iya akan. Tapi yang kedua Anas, Sayyidina Anas sebelum diperintah sudah menjalankan. Enggak sampai memerintah. Kalau menjalankan tugas benar, enggak sampai dilarang hingga salah. Makanya pantas kalau digelari ya dzal udhunain. Jadi menyebut nama yang lain itu untuk menghibur. Ya dzal udhunain, wahai orang yang punya dua telinga. Qala Mahmud, perawinya, qala Abu Samah berkata, yakni Mazir, kami guyon nih. Padahal namanya ada ya Anas, tapi dipanggil dengan itu untuk menghibur biar senang. Berkhidmah kepada Nabi dipanggil dengan sebutan yang menjadikan dia senang. Hadis selanjutnya, haddatsana Hannad bin Sarri, qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abil Tayyah. An Anas bin Malik lagi, qala in kana Rasulullah, sungguh baginda Nabi itu, in kana ada baginda Nabi itu, Rasulullah itu adalah la yukhalituna. Yukhalituna itu yumazihuna. Nabi itu biasa bergurau dengan kami. Hatta yaqulu, sehingga dia berkata li akhin li, kepada adikku saghir yang kecil, ya aban Umairi ma fa'alan ya aban Nu'ay ya aba Umair ma fa'alan Nughair. Anak kecil dicandai, anak kecil cerita Abu Umair itu nangis. Dia itu lagi punya burung dibikin main burung. Dari itu riwayat, orang memain burung tidak dilarang asalkan tidak menyakitinya. Bahkan ada mungkin burung yang Cina. Main burung, tiba-tiba waktu itu burungnya mati. Burungnya seperti burung pipit, tapi yang paruhnya merah begitu. Jadi memang lucu burung itu. Dan biasa diajak main. Burungnya mati, dia nangis. Nabi menemuinya dan dengan berkata kalimat, ya Aba Nu'air, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nughair itu burungnya tadi itu. Jadi kalimatnya hair itu jadi bagi orang dengar tuh indah. Jadi anak kecil yang semula nangis jadi berhenti lihat ungkapan baginda Nabi SAW. Itu mana yumazihu, guyon Nabi itu. Hadis selanjutnya adalah haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri, haddatsana Ali bin Hasan Syakik an Aban, qala amba'an Abdullah bin Mubarak an Usamah bin Zaid an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, qalu berkata para sahabat Nabi. Qalu para sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna, engkau bergurau dengan kami ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, inni sungguh aku la aqulu, tidak berkata illa haqqa, kecuali benar. Kalau bergurau ya benar.
Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Humaydah an Anas bin Malik dari Sayyidina Anas Malik anna rajulan, ada seorang laki-laki istahmala, minta dibonceng. Ada seorang laki-laki istahmala, minta dibawa, minta dibonceng Rasulullah kepada Rasulullah. Faqala, Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, inni hamiluka, aku akan bawa engkau ala waladina kotak, aku akan naikkan engkau di anak onta. Anak onta. Faqala, kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, ma asna'u bi waladina qati, apa yang bisa aku lakukan dengan anak onta? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, wal talidul ibila ilan nuku, kira-kira onta gede itu anaknya apa kira-kira? Anaknya onta, ya sudah sama, maksudku yaitu bukan onta kecil, maksudnya onta kecil masa kamu naik ya? Sebab onta yang gede anaknya apa? Anak onta juga. Jadi kamu harus naik anak onta. Kalau anak kambing ya kambing, anak onta. Maksudnya Nabi pakai bahasa yang lain, karena orang yang akan bersama Nabi itu akan dikuasai wibawanya. Nabi itu jadi serba sungkan, serba salah. Jadi karena orang itu adalah dalam keadaan dia memerlukan bantuan untuk naik kendaraan, mau dibonceng oleh Nabi, maka Nabi mencairkan suasana, diguyoni. Iya, nanti kamu saya naikkan ke anak onta. Rasulullah, anak onta untuk apa? Terus, memangnya onta ini bukan anaknya onta gitu? Oh iya, baru senyum dia, baru berani naik, jadi nyaman Nabi. Begitulah Nabi untuk mencairkan suasana. Kadang guyon perlu untuk mencairkan suasana, kadang orang yang wibawanya seperti baginda Nabi, orang duduk dengan beliau tidak mudah. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdur Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik anna rajulan, dari Sayyidina Anas anna rajulan min ahli al-badiyati, dari kampung, orang desa. Kana ismuhu Zahir, namanya Zahir. Wa kana yuhdi ila Nabi, Nabi sangat senang dia. Nabi sayang dengan beliau. Zahir. Wa kana yuhdi ila Nabi, menghadiahkan kepada Nabi hadiyatan minal badiyati. Kebiasaannya, karena beliau orang daerah, orang kampung, kalau bawa ke kota yang selera kota, apa orang barang dari kampung. Ya kalau orang Jawa ya bawa singkong, bolet, ada degan, segala macam. Wah, bagi orang kota Masya Allah enaknya itu. Tapi orang kampung itu bosan. Tapi kalau dibawain dari kota ada roti kaleng, roti ini wah senang, tuker-tukeran begitu, kan begitu. Nah ini bawa kepada Nabi, yaitu yang dari kampung, hadiah dari kampung. Wa yujahizuhun Nabi, dan Nabi juga menyiapkan balasan hadiah biasa. Nabi di saat dikasih hadiah, pulang kembali kalau bisa harus ada sesuatu yang menyenangkan keluarganya. Idza arada yakhruj, kalau mau keluar disiapkan oleh Nabi dengan hadiah balasan. Itulah akhlak Nabi SAW. Kalau ada tentunya. Faqala Nabi, kemudian Nabi berkata, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruna. Guyonan. Ini orang desa, ini orang kota gitu loh. Ini orang desa, ini orang kota. Cuman apakah merendahkan? Oh enggak. Karena ada mungkin karina sebenarnya, karena orang kota enggak akan hidup kecuali adanya orang desa. Coba, beras dari mana, sayur dari mana, daging dari mana, semua dari mana. Jadi bukan merendahkan, si Zahir itu. Bahasanya ini orang desa, ini orang kota. Sementara orang kota enggak akan hidup kecuali ada kiriman makanan dari orang desa. Di kota mau miara kambing, ya nggak bisa. Di kota mau mencocok nanam padi, nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan, ini bahadiyatuna, ini adalah sumber kita dari sini, kedatangan makanan. Kita orang kota. Wa kana yuhibbuhu, Nabi yuhibbuhu, ini. Zahir dicintai oleh Nabi, subhanallah, nikmat ya. Kalau sudah ada kayak begitu Nabi, yuhibbuhu. Wa kana rajulan damiman. Damiman itu maknanya sama dengan damiman. Damiman sama damimam sama jelek. Cuman kalau da pakai dal itu adalah di fisik. Kalau dal di perilaku. Kalau rajul damim berarti akhlaknya. Kalau damim enggak ganteng. Nah itu.
Ini menunjukkan kalau Nabi menyintai seseorang bukan karena parasnya. Yang menyifati bukan Nabi, yang menyifati perawinya. Jadi biarpun begitu dicintai Nabi loh ya. Oh. Biarpun wajahnya enggak ganteng tapi dicintai Nabi, damiman. Nah, ini subhanallah. Nabi mencintainya. Jadi kalau bukan pandang-pandang, wah ini bersih, ganteng, dicintai. Wah enggak. Justru ditampakkan sifatnya laki-laki ini sampai Nabi tidak ragu untuk memegangnya. Bahkan dipeluk oleh Nabi nanti dalam kisah selanjutnya. Menunjukkan begitu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatahun Nabi, kemudian Nabi suatu ketika datang kepadanya, yauman, pada suatu hari. Wa yabi'u mata'ahu. Zahir lagi menjual barang, lagi jualan. Fahtadanahu, kemudian Nabi meluk dari belakang. Peluk oleh Nabi. Min khalfi, dari belakang. Wa wala ibsuru, dia tidak tahu dipeluk, ada orang merangkul dari belakang. Siapa ini? Kan begitu. Faqala man hadza? Siapa ini? Siapa ini? Kok ada orang ngerjain dari belakang? Ini siapa ini? Arsilni, lepas aku, lepas aku. Faltafata, dia maksa untuk noleh, fa'arafan nabiyya, dia tahu Nabi. Faja'ala la ya'lu, kemudian menjadi dia enggak merontak. Orang dipeluk Nabi istimewa ini, enggak ngelepas lagi. Ma'al saqa yang ditempelkan, enggak, malah la ya'lu ma'al saqa dhahrahu, maka dia tidak akan merenggangkan apa, tidak akan melepaskan apa yang sudah nempel di punggungnya. Di sadrin Nabi, malah didekatkan sudah ini. Dipeluk Nabi, kebanggaan ini. Hina arafahu, tatkala dia tahu dipeluk Nabi, malah dibiarkan. Wa ja'ala Nabi yaqul, dan Nabi berkata, guyonan lagi, man yashtari hadzal 'abd, siapa yang membeli budak ini? Siapa yang membeli budak ini? Faqala, diimbangi juga rupanya dia senang diajak guyon Nabi. Si Zahir ngomong, ya Rasulullah, idan wallahi tajidni kasidan. Kasid itu adalah dagangan yang enggak laku. Ya Rasulullah, daganganmu gak laku, orang jelek begini. Daganganmu gak laku, orang yang jelek begini ditawarkan. Apa jawab Rasulullah? Qala Nabi berkata, wallah indahnya, lakin indallahi lasta bikasid, menurut Allah kau adalah yang paling berharga, laku. Anta indallahi ghalin, engkau di hadapan Allah adalah mahal, wahai Zahir. Wah, ini lihat perilaku Nabi dengan keindahan perilaku Nabi, guyonan-guyonan kepada orang yang dicintainya. Menunjukkan keakraban antara Nabi dengan orang yang katanya wah enggak ganteng dan sebagainya. Bukankah yang dilihat Allah memang hati? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat dari amal zahirmu. Tidak melihat kepada surah zahirmu. Kalau tidak dibarengi dengan hati yang baik, enggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibrah bittaqwa, yakni penilaian sesungguhnya adalah takwa. Inna akramakum indallahi taqwa, wa taqwa huna, takwa ada di dalam dada, di hati. Di hatinya Zahir. Tapi ada Zahir yang lain ganteng, jangan nanti wah namanya. Tapi ini ganteng hati luar biasa. Bukan urusan fisik jasadnya. Yang perlu kita ambil faedah adalah dari sisi perilaku Nabi, cara Nabi, kedekatan Nabi dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abdullah Abd bin Humaid, qala hadatsana Mus'ab ibn Miqdam, qala hadatsana Mubarak ibn Fadalah anil Hasan. Ini hadis terakhir ya? Masih ada lagi? Hah? Hadis terakhir. Ya. Anil Hasan qala atat ajuzun ila Nabi, ada seorang wanita sepuh datang kepada Nabi faqalat, dan dia berkata, ya Rasulullah, udullah ya Allah, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah, panjatkan doa kepada Allah, ayyudkhilanil jannata, untuk masukkan nih nenek-nenek agar ke surga. Faqala, Nabi menjawab, ya umma fulan, nek umma fulan, bu, ibu yang sepuh, umma fulan, innal jannata la tadkhuluhul ajuz, nenek-nenek enggak ada di surga. Nah, ini ngomong begitu, fawallat, sedihlah
ibu-ibu itu fawalat berpaling, tabki, menangis. Nabi melihat beliau menangis langsung dikejar. Faqala akhbiruha, kasih tahu ibu itu. La tadkhulha wa hiya ajuz, maksudnya enggak akan masuk surga dalam keadaan dia kayak nenek-nenek begini. Sebab innallaha yaqul, Allah berfirman, inna sya'na insya, nanti Allah akan ciptakan lagi dalam bentuk baru. Wa ja'alnahunna abkara, akan jadikan perawan-perawan muda. Ya seperti itu. Uruban atraba, ini sama-sama mirip-mirip Jeb. Rata-rata umurnya 33, 30, 33. Akhirnya senanglah. Oh, berarti kabar gembira masuk surga itu. Maksudnya Nabi menjawabnya apa? Enggak ada nenek-nenek di surga. Wah, sedihlah dia. Maksudnya kamu kalau masuk surga enggak kayak nenek-nenek begini, akan jadi muda. Karena tempat untuk senang, tempat untuk kebahagiaan, untuk balasan. Ini adalah sebagian daripada contoh bagaimana baginda Nabi itu juga bergurau, ya, ini bergurau tapi gurau yang wajar, tidak ada kebohongan. Bahkan ini kabar gembira. Ibu-ibu, nenek-nenek di surga nantinya. Si Zahir ternyata surga juga. Mulia di hadapan Allah. Jadi aku tidak berbicara kecuali yang benar, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakannya kalau yang laki pun muda-muda. Masuk enggak ada kakek-kakek di surga. Jadi muda semuanya. Dan tidak akan berubah. Dan kesenangannya tidak ada batas. Kebahagiaan yang tidak bisa dikira. Ini saja wallahu a'lam bishawab.